Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore ini kita akan mendiskusikan tentang materi yang diberikan oleh Bapak dosen pada hari Senin kemarin, yang mana materinya sudah kita resum ya. Jadi dikit-dikit kita sudah sedikit paham lah. So, dalam resum atau meringkas ada hal-hal yang mungkin dibingungkan nggak? Kayak kurang apa gitu sebelum masuk ke pendahuluan ya. Gimana? Silakan pendahuluan langsung dijelasin aja. Ya. Bentar. Oke, untuk pendahuluan ya. Kemajuan dan perkembangan teknologi pendidikan sejalan dengan perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologi itu tidak selalu membawa dampak baik. Dan di sini pendidikan agama berperan sangat penting untuk membentengi kita dengan hal yang mungkin berpengaruh negatif. Ajaran Islam sangat mengutamakan pendidikan kepribadian terhadap siswa sebagai generasi penerus dalam memegang masa depan bangsa. Jadi siswa itu berperan sangat penting untuk gimana ya, memegang masa depan bangsa. Jadi alangkah lebih baiknya untuk pembinaan itu dilakukan sedini mungkin untuk menghasilkan anak bangsa yang berkualitas. Garis besarnya itu sih. Terus ada tujuannya juga, tujuan umum menurut Barnawi Umari, Islam secara umum ya, meliputi tujuannya yaitu supaya dapat terbiasa melakukan hal yang baik, indah, mulia, terpuji, serta menghindari perbuatan yang batil, buruk, jelek, hina, dan tercela. Yang kedua, supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara. Terus kita juga sebagai pengajar juga yang nantinya sebagai pengajar juga harus bisa memberikan contoh yang baik bagi siswa di lingkungan sekolah maupun di luar. Itu sih yang saya tangkap dari pendahuluan. Gimana? Gimana teman-teman? Ada yang mungkin kurang serak atau gimana? Jelas sih. Ya, lanjut aja. Nantinya. Itu bagian. Jadi hasil penelitian ini dalam proses pendidikan melaksanakan moral atau moral action yang menjadi tujuan utama pendidikan karakter. Jadi di sini ada metode pendidikan karakter oleh Abdurrahman An-Nahlawi. Metode tersebut itu ada yang pertama, metode muhadasah. Metode muhadasah ini percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topik dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Terus metode kedua, metode kisah. Menurut Al-Razi, kisah merupakan penelusuran terhadap kejadian masa lalu. Yang ketiga, metode Amsal. Metode perumpamaan ini juga digunakan para guru dalam mengajari peserta didiknya. Jadi ini perumpamaan gitu. Terus metode yang keempat, metode uswah. Metode keteladanan sebagai suatu metode yang digunakan merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada
siswa agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Terus yang kelima, metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sesuatu yang disengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Yang keenam, metode ibrah dan mauizah. Ibrah berarti sesuatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada intisari sesuatu yang disaksikan. Dihadapi dengan menggunakan nalar yang menyebabkan hati mengakuinya. Terus yang kedua itu mauizah ialah nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancamannya. Yang keenam, metode ibrah dan metode yang ketujuh, metode targib wa tarhib. Targib ialah janji kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai dengan bujukan. Terus yang tarhib itu ialah ancaman karena dosa yang dilakukan. Terus yang terakhir, kedelapan, metode ini sama. Berarti terakhir itu ya, metode target dan tarhib. Ada yang kurang jelas dari penjelasan? Ada yang mau ditanyakan? Bisa dilanjut. Metode penelitian. Di situ ada jenis penelitian. Penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau dibalik research. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan sumber data, kumpulan dokumen dalam wujud bahan tertulis seperti kitab suci, buku, majalah, jurnal, surat kabar, film, video, ataupun aneka informasi yang bersumber dari internet. Pendekatan, terus juga ada pendekatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yang dikembangkan oleh Jujun Surya Sumantri, yaitu deskripsi analisis kritis. Metode analisis kritis bertujuan untuk mengkaji gagasan primer maupun sekunder. Nah, di situ ada beberapa contoh metode seperti metode deduksi, metode komparasi, metode deskripsi, dan sumber data yang lainnya. Nah, sumber data itu berasal dari berbagai tulisan atau tesis seperti seperti kitab suci, Al-Quran, dan lain-lainnya. Metode analisis. Metode analisis itu merupakan cara teknis yang dilakukan seseorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian. Seperti contohnya tahapannya seperti yang ada di atas di layar. Dan penelitian kepustakaan sangat mengandalkan kekuatan teori, tergantung dari judul dan masa yang telah ditetapkan. Contoh-contoh dari penelitian kepustakaan seperti yang ada di layar tersebut. Apa yang mau ditanyakan? Udah jelas. Jelas. Bisa dilanjut. Apa? Jadi selanjutnya itu ada teknik analisis data. Itu tahapan terpenting dari sebuah penulisan. Jadi teknik analisis data ini merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menganalisis dan mengembangkan data-data yang telah dikumpulkan. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama itu meringkas data. Itu akan dipresentasikan untuk dapat dipahami dan diinterpretasikan secara objektif dan logis. Lalu ada menemukan atau membuat berbagai pola, tema, dan topik yang akan dibahas. Itu berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Yang ketiga, mengembangkan sumber atau data. Itu sumber-sumber data yang diperoleh itu dikembangkan berdasarkan jenisnya. Itu fungsinya untuk melengkapi informasi data yang telah ada, mengembangkan data juga dilakukan cross-check. Yang keempat, menguraikan data atau mengemukakan data seadanya. Jadi data-data yang telah dihimpun itu diuraikan atau dikemukakan apa adanya. Lalu
dianalisis dan diakhiri dengan sintesis. Jadi datanya itu harus tegas, tidak berbelit-belit, itu sistematis, fokus pada tema, pola atau topik yang telah dipancang. Yang kelima, menggunakan pendekatan berpikir sebagai ketajaman analisis. Analisis itu yang dilakukan harus bertolak dari suatu cara pendekatan berpikir yang jelas. Dan yang terakhir itu menghindari bias data. Sebuah penelitian akan tercermin datanya melalui analisis dan uraian laporan penelitian yang dikemukakan. Lalu ada 10 indikator yang dianggap bias, seperti di layar. Lalu teknik analisa pada tahap ini merupakan pengembangan dari metode analitis kritis. Adapun teknik analisa dari penulisan ini adalah konten analisis atau analisa. Pengolahannya dengan cara pemilihan tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan atau pemikiran para tokoh pendidikan, kemudian dideskripsikan, dibahas, dan dikritik. Selanjutnya dikelompokkan dengan data yang sejenis. Dengan menggunakan analisa ini yang mencakup prosedur kimia, yang mencakup prosedur ilmiah, berupa objektivitas, sistematis, dan generalisasi, maka arah pembahasan tesis ini untuk menginterpretasikan, menganalisa isi buku, dikaitkan dengan masalah-masalah pendidikan yang masih aktual untuk dibahas, yang selanjutnya dipaparkan secara objektif dan sistematis. Udah. Ada yang ditanyakan dari bab B, metode penelitian? Enggak ada, sudah jelas. Mau lanjut ke kesimpulan? Kesimpulan aku ya. Halo, Yuk. dengar kan? Iya. Jadi kesimpulannya, konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam merupakan proses tuntunan Islam yang berpedoman pada keteladanan kepribadian Rasulullah. Upaya tersebut bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang berkarakter dalam lingkungan kehidupan. Konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam merupakan misi utama Nabi Muhammad SAW sedari awal tugasnya memiliki suatu pernyataan bahwa dirinya diutus untuk menyempurnakan karakter. Pernyataan tersebut mengidentifikasikan bahwa pembentukan karakter merupakan kebutuhan utama bagi aspek kehidupan secara nyata. Jadi kesimpulannya seperti itu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Halo? Sudah jelas sih dari aku. Jadi yang lain Jelas. Ada yang nggak jelas? Sudah jelas. ini udah apa masih ada yang ingin ditambah? Mungkin pertanyaan yang tadi diketik dia, 3 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana konsep dasar pendidikan karakter? Konsep dasar.
Kalau menurut aku itu konsep dasar pendidikan karakter itu cara berpikir dan berperilaku setiap individu, baik di lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dia buat. Mungkin ada yang mau menambahkan? Jadi kayak lebih mendidik ke perilaku seperti yang disebutkan tadi gitu. Iya, mungkin Kak Rani bisa menambahkan. Itu aja sih yang lebih mengarahkan. Yang pertama mungkin sudah terjawab. Yang kedua mungkin. Yang kedua itu konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam. Ya, di sini ada dihasil dalam proses pendidikan melaksanakan moral atau moral action yang menjadi tujuan utama pendidikan karakter. Mungkin itu. Jadi ini yang kedua mungkin sudah terjawab. Yang ketiga, bagaimana implementasi konsep dasar pendidikan karakter dalam Islam? Implementasinya itu mewujudkan interaksi dengan Tuhan, lalu pendidikan karakter untuk mencontoh Rasulullah. Ada yang lain? Mungkin kayak implementasinya itu kayak apa ini pelajaran agama Islam yang di sekolah gitu, implementasi. Implementasi itu kayak penerapan gitu, diterapkan di dunia nyata gitu. Mungkin membuat kurikulum pendidikan agama Islam yang bisa mengajak para siswa untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin. Juga berperilaku sesuai dengan Ya, itu juga bisa. Jadi nggak ada yang lagi mau ditambahkan, apa sudah jelas? Jelas sih sudah. Ya, jawabannya sudah terjawab semua, bisa ditutup. Oke. Ya. Silakan ditutup. Teman-teman, berhubung sudah hampir maghrib ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mari kita akhiri dengan doa dan hamdalah. Doa mulai. Selesai. Semoga pertemuan pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.